Yuk kita bahas tuntas istilah-istilah membingungkan yang suka kita temukan pada saat proses nego gaji. Hai guys, nama gue Samuel. Gue seorang HR manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing tips-tips dan pemikiran gue tentang HRD, perjalanan karir, juga tips-tips adulting dalam bahasa yang sederhana. Kalau baru bergabung di sini, silahkan subscribe dulu karena akan ada video baru tiap minggunya. Di bagian pertama yang akan gue taruh di YouTube card di atas, gue udah bahas tentang cara nego gaji, kurang lebih dari awal sampai akhir. Nah, di bagian kedua ini, gue kepengen ngebahas lebih lanjut tentang istilah-istilah yang mungkin teman-teman suka temukan pada saat baca offer letter atau dengerin verbal offer dari HRD, dan teman-teman mungkin bingung dan nggak tahu mau tanya siapa. Daftar istilahnya akan gue taruh di description box di bawah, ada indeksnya, dan teman-teman bisa langsung skip video ini ke bagian yang teman-teman pengen tahu. Yang pertama, istilah gross dan net. Gampangnya teman-teman tinggal ingat, gross artinya kotor, net artinya bersih. Gross bicara soal gaji utuh, budget yang harus disiapkan oleh perusahaan untuk membayar gaji kamu secara utuh sebelum dipotong oleh pajak, iuran-iuran, premi asuransi, dan potongan-potongan lainnya. Nah, net salary adalah nominal uang yang kamu terima setiap bulannya setelah gaji gross kamu dipotong oleh iuran-iuran yang tadi. Angka yang biasanya ditulis di offer letter kamu adalah angka gross. Nah, Kosem sering sebut-sebut gross per annum. Itu apa kok? Gross per annum adalah nilai gaji kotor per tahun. Kenapa penting untuk mengetahui nilai gaji kotor per tahun? Karena praktek pembayaran gaji di tiap-tiap perusahaan bisa berbeda-beda. Secara hukum, setiap perusahaan diwajibkan untuk membayar gaji 13 kali. 12 kali gaji per bulan, Januari sampai Desember, plus 1 bulan gaji untuk THR. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang membayar gaji 14 kali, misalkan di perbankan umum dilakukan, ada gaji ke-14 yang disebut tunjangan cuti. Di perusahaan-perusahaan lain mungkin ada yang membayar 15, 16, bahkan sampai 20 kali gaji. Kalau teman-teman hanya membandingkan gross per month, artinya nominal gross yang teman-teman dapatkan di 1 bulan, teman-teman akan melupakan berapa kali gaji tersebut dibayarkan. Tentu akan rugi kalau teman-teman datang dari perusahaan yang membayarkan gaji 15 kali, pindah ke perusahaan yang hanya membayarkan gaji 13 kali. Harus dibandingkan angka total per tahunnya, pastiin teman-teman mendapatkan kenaikan gaji yang diharapkan. Lawannya gross apa? Yaitu tadi, net, gaji bersih setelah dipotong pajak. Jarang sekali perusahaan mau memberikan offer dalam bentuk net salary. Yang umum gue lihat di market biasanya perusahaan-perusahaan Jepang berbaik hati mau memberikan penawaran gaji dalam bentuk net. Jadi berapapun besar pajaknya, ketika nanti teman-teman mungkin menikah atau punya anak selama berada di perusahaan tersebut, PTKP-nya berubah, pokoknya nominal net yang teman-teman terima akan tetap sama. Baik sekali untuk perusahaan yang mau melakukan ini karena di belakangnya pasti repot sebenarnya menghitung perubahan pajak, menghitung pemotongan-pemotongan yang berubah seiring teman-teman bertumbuh di perusahaan tersebut. Kenapa ribet? Kita masuk ke poin 2 kita, yaitu tentang pajak. Perhitungan pajak di Indonesia sifatnya progresif. Artinya progresif, semakin tinggi gaji yang kita terima, maka pemotongan pajaknya juga akan semakin tinggi. Jadi, siap-siap gaji gede, juga siap-siap bayar pajaknya gede ya. Nah, ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Jadi, ibaratnya ini kebaikan hati dari pemerintah untuk memberikan pengecualian pajak berdasarkan kategori-kategori yang akan gue taruh di layar. Ini karena complicated, gue akan taruh di layar dan di description box di bawah. Kalau teman-teman mau baca, intinya beda
tahap hidup, single, menikah, punya anak, pajak pisah, pajak gabung suami istri, itu PTKP-nya beda-beda semua. Dan ini sebagai good to know aja buat teman-teman. Biasanya akan melakukan pemotongan dan memastikan status PTKP teman-teman adalah HRD. Makanya penting buat HRD untuk menanyakan kakak, meminta surat nikah, itu sebenarnya tujuannya untuk pemotongan pajak ini. Tarif pajak juga gitu, ini karena angka-angka semua, gue akan taruh di sini, di layar, dan di description box di bawah. Buat teman-teman yang tertarik untuk baca lebih lanjut, silahkan boleh di pause videonya, di screenshot, atau boleh baca juga di description box di bawah. Intinya soal pajak, pahami bahwa pajak tersebut progresif, dan pahami kategori PTKP penghasilan tidak kena pajak teman-teman untuk secara kasar bisa mensimulasikan kira-kira pemotongan gaji saya sebesar apa. Yang ketiga, kita bahas istilah tunjangan atau allowance. Tunjangan ini bentuknya bermacam-macam dan perusahaan bisa memberikannya dalam dua bentuk biasanya. Dalam bentuk cash, artinya langsung dibayarkan setiap bulannya ke dalam rekening gaji teman-teman. Atau yang kedua sifatnya reimbursement. Jadi setelah teman-teman memanfaatkan tunjangan tersebut, maka dananya akan direimburse kembali ke teman-teman. Bentuknya macam-macam, diantaranya misalkan untuk teman-teman yang konsultan, ada yang namanya tunjangan penampilan atau tunjangan gaya hidup. Ini bisa dimanfaatkan untuk membeli setelan suit misalkan. Karena konsultan sering ketemu dengan klien, harus tampil rapi, jadi ada dana yang diberikan oleh perusahaan untuk beli baju yang rapi. Atau bisa dipakai untuk pergi ke gym, supaya badannya bagus, supaya terlihat tegap dan meyakinkan, mungkin ya, ketika ketemu sama klien. Ada lagi yang namanya tunjangan perangkat kerja. Jadi terutama nih lagi COVID-19 begini, banyak perusahaan-perusahaan yang jadinya memberikan budget untuk dipakai oleh karyawan untuk membeli misalkan peralatan kerja di rumah, membeli headset, membeli monitor, meja, kursi kerja, dan lain sebagainya. Ini juga ada tunjangan seperti ini. Di perusahaan-perusahaan yang lebih kecil ada namanya uang rajin. Jadi tunjangan ini diberikan per hari untuk sebenarnya memastikan bahwa karyawannya itu datang pagi dan ngabsen pagi. Ada insentif untuk datang pagi berupa tunai yang bisa diperoleh oleh karyawan kalau nggak terlambat ke kantor. Teman-teman jangan lupa kalau tunjangan ini hanya akan dibayarkan 12 kali kalau sifatnya tunai. Kalau sifatnya reimburse ya kalau teman-teman nggak pakai ya hangus ibaratnya tunjangannya. Kalau sifatnya tunai, artinya teman-teman akan dapatkan setiap bulan, misalkan tunjangan telepon, tunjangan transportasi, dan sebagainya berupa tunai diberikan ditransfer ke rekening teman-teman setiap bulan, tapi hanya akan ditransfer 12 kali. Gaji ke-13 atau THR hanya akan mengambil nominal dari gaji pokok teman-teman saja. Jadi ini sebenarnya salah satu cara juga untuk HRD atau perusahaan menghemat pembayaran THR kalau gaji teman-teman banyak komponen tunjangannya gitu. Kelihatannya tunjangannya lebih gede daripada gajinya sendiri. Kadang-kadang ada mungkin perusahaan yang seperti itu. Itu bisa jadi untuk melakukan penghematan pada saat THR dibayar. THR hanya akan menghitung berdasarkan gaji pokok saja. Berikutnya kita bahas soal asuransi. Apa yang perlu diperhatiin pada saat membandingkan asuransi? Boleh dicek, diperhatikan asuransinya sifatnya reimbursement basis atau bisa cashless. Rata-rata sih asuransi di perusahaan-perusahaan sekarang udah bisa cashless karena banyak perusahaan asuransi sekarang sudah bermitra dengan rumah sakit besar yang menerima proses pembayaran langsung lewat kartu asuransi tanpa harus dibayar dulu oleh karyawan. Tapi tetap juga sih ada klinik-klinik yang lebih kecil, misalkan klinik dokter di dalam komplek, di dalam perumahan yang nggak bisa cashless, nah itu teman-teman harus tetap nge-reimburse. Dua-duanya seharusnya di-cover dan dalam limit yang sama, hanya teman-teman proses menikmati benefitnya aja yang berbeda. Yang satu harus nombokin dulu, yang satu bisa langsung dibayarin sama perusahaan. Biasanya kalau lagi nego gaji, kita juga compare limit asuransi. Dan ngomong-ngomong soal limit, teman-teman cek apakah limitnya mengcover keseluruhan atau ada limit-limit internal lagi. Misalkan limit membatasi dokter.
XX rupiah, obat XX rupiah. Kemudian harus paling maksimal hanya boleh berapa dokter dalam sehari untuk kunjungan, misalkan ketika dirawat inap. Memang biasanya benefit ini nggak diinfokan secara detail di awal masuk. Mungkin HRD-nya menginfokan secara verbal aja. Nah, ketika teman-teman sudah join, teman-teman bisa minta sebenarnya yang namanya buku panduan asuransi kepada HRD. Kadang-kadang ya bentuknya fisik, buku betulan, atau teman-teman bisa download PDF-nya di perusahaan vendor asuransi yang melayani perusahaan teman-teman. Atau kalau masih males download dan baca sendiri, ya bisa telepon call center sih, nanya-nanya sama customer service-nya. Cuman gue saranin sebaiknya teman-teman baca sendiri biar benar-benar paham manfaat apa yang teman-teman dapatkan dari asuransi di kantor. Istilah apa lagi yang kira-kira suka bikin bingung pada saat proses nego gaji? Coba share di komen box di bawah, nanti kita bahas bareng-bareng. Thank you udah nonton video ini, jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!